Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Teman-teman semua, ada pesan dari Nabi Muhammad SAW. Kata beliau, ada 3 hal dalam diri manusia. Jika 3 hal ini dilakukan oleh manusia, maka manusia yang melakukan itu akan mendapatkan 3 keuntungan. Keuntungan pertama akan mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Keuntungan kedua akan mendapatkan jaminan perlindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Keuntungan yang ketiga adalah akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertanyaannya kemudian, apa 3 hal itu yang ada dalam diri manusia? Yang pertama, kata Nabi, idza u'tiya syakara. Jika diberikan rezeki sama Allah, bersyukur dia. Bagaimana cara bersyukurnya? Yang pertama adalah asyukru bil lisan. Syukuran dengan lisan. Ketika kita semua mendapatkan rezeki dari Allah, syukuran dengan lisan dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Ini sebagai pelajaran bahwa takutnya ketika kita lupa bersyukur dengan lisan, kita selalu menganggap bahwa itu harta kita, itu rezeki kita. Bukan hartanya Allah, bukan rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Cara bersyukur yang kedua adalah asyukru bil qalbi, syukuran dengan hati. Bagaimana sih syukuran dengan hati itu? Syukuran dengan hati adalah bagaimana selalu hati terjaga oleh perbuatan buruk di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dalam tataran aplikasi misalnya, kita sekuat tenaga menghindar dari kesombongan. Karena sombong itu sesuatu yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ciri sombong adalah dia tidak ingin dinasehati sama orang. Ciri sombong. Dia tidak ingin mendapatkan nasihat kebenaran. Meskipun dalam pikiran dia sadar bahwa yang dinasehati, isi dari nasihat itu adalah kebenaran. Ciri sombong yang kedua adalah selalu atau merendahkan orang lain. Selalu atau tidak selalu maksudnya. Selalu ingin merendahkan orang lain. Saya hebat. Saya yang paling pintar, saya yang paling kuat, saya yang paling wah gitu. Ini kadang-kadang jebakan ini kemudian selalu muncul dalam aktivitas kita. Misal kalau laki-laki ingin terlihat perfect misalnya. Ya, akhirnya muncul kemudian yang lain tidak perfect. Oh, ini bahaya nih. Ini sombong itu. Nah, kita masuk ke laptop, ke awal tadi, asyukru bil qalbi, syukuran dengan hati. Kalau kata Imam Al-Ghazali, hati itu rajanya anggota tubuh. Jadi mengutip hadis Nabi Muhammad SAW, jika hatinya baik, maka seluruh anggotanya baik. Jika hatinya buruk,
seluruh anggota tubuhnya buruk. Nah, hati ini raja. Kalau rajanya kalah, berarti prajuritnya kabur gitu. Prajurit dalam anggota tubuh apa? Mata, hidung. Terus ada lagi telinga, ada lagi mata, tangan, dan lain-lain. Maka kata Imam Al-Ghazali, Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi, atau yang sering kita kenal dengan Imam Al-Ghazali, beliau menyatakan al-qalbu al-maqbulu indallah idza salima min ghairillah. Hati yang diterima di sisi Allah, yang selamat dari selain Allah. Hati ya. Ini cara bersyukur dengan hati. Nanti kalau Abu Hasan Asyadili selalu mengajarkan kepada kita bahwa letupkanlah lafaz Allah dalam hati sebagai bentuk kita latihan ingin selalu menghadirkan Allah dalam hati kita. Ini cara bersyukur yang kedua. Cara bersyukur yang ketiga adalah asyukru bil af'al. Syukuran dengan perbuatan. Bagaimana sih caranya? Contoh, kita punya uang 10.000, berarti berapa punya orang lain? 2.000. Ya, itu. Makanya dalam Islam ada istilah sedekah. Ini sebagai bentuk pelajaran untuk kita bahwa kita dibentuk sama sistem yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW yang langsung dari Allah Subhanahu Wa Taala, bahwa kita ini patut berterima kasih kepada manusia yang lain. Karena kata Nabi, man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Siapa yang tidak bersyukur kepada manusia, maka dia tidak bersyukur kepada Allah. Artinya apa? Hablum minallah kita akan tercapai ketika diimbangi atau diselaraskan dengan hablum minannas, hubungan kita terhadap manusia yang lain. Nah, itu yang pertama, idza u'tiya syakara. Jika diberikan rezeki oleh Allah, kita bersyukur kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa sih jaminan orang-orang yang ketika diberikan rezeki sama Allah kemudian dia bersyukur? Jaminannya adalah mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau dalam surat An-Nahl Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, syakiran li an'umih ijtabahu wa hadahu ila siratim mustaqim wa atainahu fid dunya hasanah wa innahu fil akhirati laminas sholihin. Ya, syakiran li an'umih, orang yang bersyukur atas nikmat-nikmat Allah, ijtabahu wa hadah, Allah memilihnya, Allah memberikannya hidayah kepada jalan lurus. Jadi memilih dan memberikan, memilih dan memberi. Jika ingin dipilih Allah, jika ingin diberi Allah, maka kuncinya adalah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Nabi Muhammad bukan syakir lagi disebutnya. Nabi Muhammad disebutnya syakur. Orang yang tak luput sedikit pun untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka disebutnya syakur. Kita kalau syakir kadang-kadang kita luput. Wa atainahu fid dunya hasanah. Kata Allah apa? Kami akan memberinya dunia kebaikan. Wa innahu fil akhirati laminas sholihin. Orang-orang tadi yang syakir tadi, orang bersyukur tadi atas nikmat-nikmat Allah, dia di akhirat ditempatkan bersama orang-orang soleh. Nah, inilah. Maka kemudian kenapa jaminannya kata Nabi mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Nah, rumus yang kedua yang ada dalam diri manusia adalah idza qadara ghafara. Jika dia mampu memberikan maaf kepada orang lain, sedangkan orang lain itu yang menjatuhkan dia, yang mencaci dia, ya, yang memberikan karakter asasinasi selalu memberikan pembusukan karakter kepada kita misalnya. Tapi kita mampu memberikan maaf kepada dia.
Ya, kita dicaci, kemudian kita tidak balik mencaci. Kita dijelek-jelekan, kemudian kita tidak menjelek-jelekan. Malah kita memberikan maaf kepadanya. Inilah orang-orang, kata Nabi Muhammad SAW, akan mendapatkan jaminan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Dilindungi kita, terjamin kita. Ya, perlindungan kita dijamin sama Allah. Kita dilindungi sama Allah dengan sebab kita mampu memaafkan orang-orang yang memberikan dampak keburukan kepada kita sehingga sedangkan kita tidak memberikan dampak buruk kepadanya. Kita memberikan dampak baik kepadanya. Mampu memberikan maaf kepada orang yang membuat buruk kepada kita. Jaminannya adalah perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, rumus yang ketiga yang ada dalam diri manusia adalah wa idza ghadiba fatara. Dia mampu menahan amarah. Ketika amarah itu muncul, keburukan-keburukan itu muncul, kemudian dia tahan. Baik amarah bil lisan, baik marah bil lisan, baik marah bil qalbi, baik marah bil af'al, dia tahan. Dia latihan tahan sekuat tenaga. Inilah orang-orang yang akan mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Mengapa demikian? Karena latihannya berat, Mas Bro, Sis. Latihannya berat. Justru ketika ada aktivitas yang nilainya besar, ini pasti ada aktivitas yang memberatkan kita. Godaannya banyak maksudnya. Contoh misalnya untuk aktivitas yang nilainya luar biasa, kemudian kita selalu digoda luar biasa. Contoh sholat, kalau saya menyebutnya sholat sunnah fajar. Jadi sholat sunnah fajar itu sama dengan sholat qobliyah subuh. Kata Nabi, raqatal fajri khairu minad dunya wa fiha. Jadi 2 rakaat sholat fajar itu lebih baik dunia dan seisinya gitu. Ini artinya apa? Ada nilai yang sangat luar biasa, tapi kemudian misalnya masjid-masjid, misalnya musola-musola, misalnya rumah-rumah, jam segitu ya sepi nyanyepnya sepi banget gitu. Tidak ada aktivitas yang luar biasa. Tapi kalau di kampung saya di Cirebon, di Kendal itu setiap jam 3 itu sudah terlihat aktivitas tetangga, aktivitas orang lain gitu loh, karena pinggir jalan banyak yang warawir ke pasar dan lain-lain gitu. Luar biasa. Nah, orang-orang yang mampu menahan amarah, kalau bahasa saya geget sekuat tenaga, jangan sampai marah gitu lah. Inilah orang-orang yang mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Ketika kita diberikan rezeki bersyukur, kita mampu memberikan maaf, kemudian mampu menahan amarah. Insyaallah kita semua akan mendapatkan kasih Allah, akan mendapatkan jaminan perlindungan Allah dan ditempatkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sekian saja. Mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.